Lovers, apa kabar? Kali ini masih bersama saya Ferry. Kali ini kita ada di tempatnya salah satu senior atau suhu di perarwanaan nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Suk Engpang. Mau ikut keseruannya? Yuk, come on kita ke dalam. Halo Suk, apa kabar? Nih Suk, Baik, makasih. kita kesempatan, terima kasih udah diterima sama Suk Engpang ya. Kita hari ini mau lihat jalan-jalan ya Suk, boleh lihat-lihat? Silakan. Kita kan Nih boleh manusia Suk, silakan Suk. harus saling berbagi, ya nggak? Betul Suk. Jadi kalau kita namanya Bapak sebagai panggil Bapak ada ya Pak Ferry datang ke sini sebagai tamu, kalau saya nggak terima, nah pertanyaannya nih saya manusia model apa? Betul, betul. Ya nggak? Betul. Di dunia kan kita harus berbagi, harus apapun sama orang harus berbagi. Ya itulah. Siap. Jadi apa yang perlu saya bantu terhadap Pak Ferry, silakan saya bisa bantu, saya bantu. Oke, siap. Tuh, guys. Ya. Kita mau jalan-jalan nanti sambil kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, mulai dari mungkin sejarah ya, cerita yang tentang sejarah Arwana sampai nanti gimana Suk Engpang selama kurang lebih Hampir 50 tahun ya, hampir 50 tahun teman-teman. Tak bosen Suk? Apa ya? Ada rasa bosen nggak selama 50 tahun? Orang kan biasanya ada bosen. Kecintaan seseorang tuh tidak dinilai dari waktu dan umur ya. Oke. Kita kalau seneng, emang kita tahu sejarahnya ini ikan, kita mau jaga, rasanya sampai mati pun cinta kita terhadap Arawana nggak bakal Waduh. luntur. Romantis banget ini ya teman-teman ya. Hah? Tapi justru malah jadi semangat ya Suk ya, terutama dalam ngelewatin masa-masa sulit gitu ya. Betul. Apalagi kita mempelajari sejarah dia dari dulu begini. Kalau boleh kita ngomong, Ya. manusia itu tidak ada. Maaf saya ngomong Iya, ya. betul. Manusia sebelum Masehi 2000, sebelum Masehi sekarang 2025. Iya. Berarti 4025 tahun ya. ya dong. Betul. Yang baru di kira-kira manusia. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ini ikan Arawana kan mungkin udah 6-7 juta tahunnya lalu dia udah hidup di bumi. Oke, jadi termasuk hewan purba juga ya. Hewan purba. Ya. Dari fisiknya kita lihat Iya, sisik. betul. Ikan apa yang ada sisik seperti gitu? Oke. Arapaima yang di kali Arapaima, yang ya. di Amazon. Wah, disebut ikan bisa 3 meter, sisik paling segede gini. Oke. Arawana ikan 90 cm, 1 meter sisiknya. Sisiknya Dia lebih harus gede. segede. betul. Bagaimana kalau dia 3 meter? Apa nggak Iya. sebesar begini sisiknya? Betul. Kayak dinosaurus ya. Betul. Itu ada satu, kalau kita mau telusurin sejarahnya, ini luar biasa, ini ikan purba. Oke. Jadi kita bukan menghargai apa ya, kehidupan dia, evolusi dari 7 juta tahunnya lalu sampai sekarang. Ini kalau manusia yang cinta ikan mempelajari gini, dia akan takut seperti saya. Saya takut. Oke. Karena keberadaan dia di dunia tuh jauh sebelum manusia ada, dia udah hidup. Mungkin ketakutan itu dibarengin kayak kata-katanya kayak kagum juga ya Suk. Kagum. Kita Kagum ya, karena menghormati. kita justru kayak ngerasa wah gitu ya. Iya. Kok bisa ya gitu ya. Kita menghormati keberadaan dia di dunia. Jadi sampai ini hari tetap saya lindungin. Kenapa? Ya itu, Mau menjaga melihat itu ya. sejarahnya ke sana, kita tuh tidak ada apa-apanya sama dia. Betul. Dia kalau bisa bicara seperti manusia, dia mungkin akan marahin kita. Oke. Kalau seenaknya gitu. Umur dia, ya dong, dia 1 tahun sekali berkembang biak. Iya. Ya dong. Maaf ya kita jadi panjang. Manusia mensnya 1 bulan Sebulan sekali. sekali ya. Dia 1 tahun sekali. Oh, suburnya setahun sekali. Masa suburnya. Iya. Anjing 6 bulan Iya. sekali mens. Umur anjing sama umur manusia 1 tahun anjing sama Iya. juga 7 tahun umur manusia. Betul. Berarti kalau umur anjing 10 tahun berarti 70 tahun. Iya. Kalau Arawana dia masa suburnya 1 tahun sekali berarti
Iya. Umur manusia 10, umur dia 1 tahun sama juga 10 tahun umur manusia. Nah, dia lebih panjang ya. Lebih panjang. Jauh lebih panjang ya. Makanya kita hormati, makin kita selidikin, makin apa. Keberadaan dia di dunia ini sebetulnya luar biasa, satu berkah dia bisa Ya, ada di Kalimantan. Jadi dan bisa diperbanyak di sini ya pada akhirnya. benar. Makanya saya banyak share begitu, bukan untuk lu ciptain anak arawana, gue minta apa, enggak. Ya, ini kita harus sama-sama melindungi supaya jangan punah, jangan seperti yang di China, Fiddlefish. Ya, Fiddlefish ya. Fiddlefish kan 2003 dinyatakan punah. Oke. Fiddlefish di China itu mungkin di seluruh dunia yang terbesar ya. Oke. Kalau di Amerika kan Fiddlefish itu 1,5 meter. Tapi yang saya dengar Fiddlefish di China itu bisa 7 meter. 7 meter? Buset. Wah, 2003 karena mungkin banyak dibuat bendungan-bendungan, itu ikan nggak bisa ke hulu nggak bisa untuk pindah mijah. ya. Nggak bisa pindah lagi ya. Jadi punah. Itu satu apa ya, berduka ya atas Kekecewaan kesalahan ya. manusia. Ini yang kita nggak tahu sampai akhirnya binatang. Di Indonesia juga harus banyak belajar. Mungkin setiap hari ada satu spesies yang Iya, punah. Ya, Itu habitatnya hilang, Ah. habitatnya hilang. kita harus jaga. Makanya banyaklah kita kalau mau ngomong nggak ada habisnya. Betul. Nanti nah ini kita lihat, ini kolam saya. Jadi ini bibit baru. 2020 saya kena musibah. Jadi 2019 saya dapat hasil anaknya. Anaknya tahun ini sudah bisa menghasilkan anak hampir 5 tahunan dah. Jadi dia udah bisa mijah. Jadi kita Sekarang lihat lihat ya, cara kasih makan. Ini agak tua umur ya. Ini agak tua. Tapi kelihatan hijau banget ya, Suk ya. Ya. Dia ke atas juga emasnya, merahnya tetap kelihatan hijaunya dominan ya. Ya. Tuh, keren. Kalau arawana kan dia seperti bunglon, dia bisa menyesuaikan Iya. ya. Backgroundnya hijau, dia seperti Dia hijau. lebih hijau ya. Backgroundnya terang, dia terang, dia cerah. Saya waktu kecurian, saya kena sakit. Jujur ngomong, sebetulnya saya udah putus asa. Tapi banyak support dari temen. Hidup tuh berharga. Kita Iya. punya uang berapapun tidak bisa beli Nggak bisa nyawa. begitu ya. Tapi Jadi- gimana Suk cara bangkit dari kondisi, karena saya juga ngerasain kalau kayak Suk Engpang puluhan tahun ngerawat, itu kan indukan-indukan kesayangan ya Suk ya. Ya, Itu kan sejarah panjang kan. 35 tahun kita rawat. Tiba-tiba hilang gitu Hilang. aja dan nggak ada harapan untuk kembali. Gimana cara mulai laginya? Berpikir kita menghargai kehidupan. Oke. Kita menghargai kehidupan, yang saya bilang, nyawa kita tidak bisa beli dengan uang berapapun. Iya. Jadi kita pergunakan kehidupan yang sudah diberikan sama yang di atas, kita pergunakan sebaik mungkin. Oke. Jadi kita buat hidup kita nih di dunia ini berharga. Oke. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa kita. Iya betul. Uang, apa, semua harta, kita mati kita nggak kebawa. Betul. Jadi nomor satu kehidupan. Dan Kita harus dengan jaga. apa yang ada, apa yang tersisa, Ya, toh sekarang bisa lagi, ya. bangkit lagi. Karena support dari teman-teman. Oke. Support dari teman-teman, nggak usah dipikir kita hidup begini. Akhirnya saya tuh berpikir kita bangkit. Dan banyak yang nyemangatin ya Suk. Ya, banyak yang semangatin. Itu berkat teman-teman sampai ini hari rasa oh itu berarti sekali. Nah, ini dari hasil anak-anak yang 2019. Oke. Waktu 2019 kita panen, 2020 habis. Nah, ini dari anak-anak yang ini kita kembangkan. Berarti yang tersisa itu pas awal
ya dianggap F1 lagi ya Suk? Ya, Dianggap F1 lagi. yang sudah hilang kita nggak usah Iya. pikirin. Tapi dengan apa karakteristik yang tersisa sekarang, menurut Suk Engpang sama kondisi terakhir pada saat ikan itu hilang, kondisinya masih bisa sama. dikatakan sama ya, 99% ya? Begini, kalau yang tadi kita bicarakan, kalau kita mau ternakin ikan, kita ambil contoh seperti ayam Bangkok dah. Kalau ayam Bangkok aslinya jantan betina itu Bangkok asli, dia tidak akan menghasilkan anak ayam potong, ayam negeri, ayam apa, dia tetap. Ini kan dari dulu saya menjaga genetik, jaga genetik dari 14 ekor, 16 ekor mati, dan kita rawat, terus sampai saya berhasil, saya ada penambahan bibit sampai adanya ini hari. Iya. Jadi dulu, maaf aja ya, bukan saya ngomong apa, dulu kena kita orang apa ya, bukan berlebihan ya. Iya. Jadi beli ikan juga masih mikir, karena kita orang cuman cukup, kita nggak berani beli ikan antem kromo sembarangan. Iya. Jadi kebetulan yang saya beli ikan itu masih asli dari Ketungau. Iya. Jadi dari genetik yang itu kita pertahankan sampai sekarang. Kalau sekarang ada yang ngasih pun bibit, saya tidak akan terima. Oke. Karena kalau misalkan dikasih, kita nggak tahu genetik yang apa, dikasih ke sini kita campur. Dia kalau udah mix, udah campur, itu kita untuk balikin kembali dia punya gen aslinya. Tadi kan 7 udah turunan nggak cukup ya? 7 turunan nggak 7 turunan kalau kita nggak yakin, kita bisa tanya di AI. Iya. Asli kalau udah mix, Iya. anaknya kita balikin ke yang asli, udah 7 turunan, Belum tentu balik. belum tentu Iya, balik. belum tentu balik. Dan apa sih Suk urgensinya, kepentingannya kenapa kita harus menjaga gitu? Maksudnya dengan sumber arwana ini yang beda-beda ya Suk ya. Kenapa kita harus memaintain galur murninya masing-masing Suk? Begini, jalur murni itu ada satu kelebihan yang kita susah untuk dikata. Oke. Ya, seperti ayam Bangkok kalau murni, kita bisa lihat. Kita lihat dari keindahannya. Oke. Bukan sekedar dia tuh ikan petarung, itu ayam Ayam petarung, bukan. Dia ada satu keindahan. Oke. Dia tuh angkuh. Iya. Dari keangkuh tuh apa ya, jadi Karakteristiknya karakternya ya. itu kita lihat, Karakternya waduh khas ya. ini itu sombong bener Iya. kalau kita lihat tuh, itu dari Gagah, angkuhnya itu tuh dia mempunyai satu karakter yang mungkin ayam lain nggak bisa. Iya. Oke. Gitu. Demikian pun arawana. Kita lihat untuk apa? Untuk pelihara. Arawana apapun, dia mau mix mau apa, itu bagus. Iya. Tapi kalau untuk ternak, Oke. karena satu pasang dia turunan-turun lain, dia muka nggak akan sama. Iya. Bisa turun 3, turun 4, turun 5 dalam satu turunan. Baik. Dan betul. Nah makanya ini penting untuk orang tahu bahwa tadi Suk Engpang ngomong cantik itu kan relatif ya Suk ya. Iya. Semuanya yang ada ini cantik ya, mau Cantik. yang hybrid, mau yang pure blood, Betul. sebenarnya cantik. Cuman memang sebenarnya kita berusaha menjaga yang alam kasih ke kita, karena memang adanya mereka kan beda-beda ya, gitu, sehingga harusnya kita jaga semua ya. Betul. Yang dari sini gitu kan. Oke. Kalau yang saya bilang udah kecampur 7 turunan pun dia nggak bakal pure murni. Iya, dan anak cucu kita nggak akan bisa tahu tuh bahwa di Kalimantan ada banyak yang berbeda-beda. Betul. Tapi nggak boros juga. Enggak, air sampai dari bawah situ pun. Tapi airnya juga jadi bagus ya, jadi air tua juga ya Suk ya. Iya. Dia nggak kaget ya. Karena Walaupun ada perubahan kan pelan-pelan, nggak kaget. ini kan kita lihat ikan tuh dengan air begini, kondisi gini, dia bisa hidup. Oke. Ya kan disebut airnya kotor tapi bening. Oke. Nah ini dia kedalamannya berapa Suk? 1,5 meter sampai 1,80 meter. Oke. Jadi untuk hal yang begini, apa yang bisa saya share
ditanya aja kok Ferry. Siap. Saya tuh jadi orang kita berbuka ya, apa yang saya tahu kita buka Betul. di YouTube biar orang tahu, orang banyak belajar, karena ini ikan kebanggaan Indonesia. Iya. Bukan Indonesia, kebanggaan di dunia. Dunia, benar-benar. Orang lain kadang di luar negeri lebih menghargai arwana daripada orang kita kadang. Kadang masih ada yang nggak tahu arwana tuh asli Indonesia. Ada ya? Gitu. Sayang banget sebenarnya ya. Sayang. Sayang. Jadi sekarang yang di Indonesia pikir bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Iya. Tapi tidak dijaga kehidupan, kemurnian itunya. Nah, itu mah relatif ya, yang Iya, saya iya. bilang dia mau mix mau apa itu mah relatif. Jadi saya tidak bilang arawana jelek, arawana semua baik. Sudah Iya. diciptakan, itu ada satu kelebihan yang atau kekurangan yang kita harus belajar. Betul. Dan ada yang mahal, ada yang murah juga ya Suk ya. Ya. Harga jual itu mah terkait Relatif. demand ya, demand pasar ya sebenarnya, Betul, bukan betul. dia lebih cantik. Yang mahal tuh lebih cantik dari yang murah, nggak gitu juga ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, Tapi arwana juga bisa pada dasarnya pakannya juga berpengaruh ya, Iya. bisa di enhance Betul. pakai pakannya, terus kemudian rawatannya. rawatan nomor satu, rawatan, makan, dia akan menghasilkan. Tapi kalau yang super red itu memang di alam juga, kalau dia kena cukup matahari juga pada dasarnya Merah. akan merah ya. Merah. Nggak wajib tuh di tanning sebenarnya. Hmm. Nah itu pendapatnya gimana Suk tentang tanning itu? Tanning itu sebetulnya bagaimana ya, ntar orang kesinggung yang tanning ya. Nggak apa-apa, ini kan kita spesifik ya teman-teman. Jadi kita disclaimer dulu bahwa ini adalah pandangan Suk Engpang terkait proses ini ya. Karena memang di luar juga ada pro dan kontra kok. Dia juga Ya. ada pro dan kontra. Ada yang bilang ya kayak penyayang binatang bilang ini animal abuse karena penyiksaan, kadang matanya juga ngefek ya. Segala macam, ada yang burn kan, kebakar gitu. Itu Nah, benar. pendapat Suk Engpang. Apa? Kalau menurut saya tanning itu hanya untuk merah, Iya. dimerahkan. Dia tidak menjaga. Kita kan tidak tahu di Indonesia tuh tidak ada ahli Betul. ya untuk menyelidiki arawana nih, kehidupan, penyakit apa. Mungkin dari pembicaraan kita begini, pemerintah mungkin ada satu ide, Iya. buka satu badan penelitian untuk khusus arawana, karena ini arawana benar-benar bukan di Indonesia aja, di dunia Iya. yang ada di Indonesia. Kenapa pemerintah tidak istilahnya Iya, betul. Kita, menengok dikit untuk jaga? betul. Kalau menurut saya tanning itu satu merusak Iya. mata. Iya, pasti berefek. Jangan ikan, manusia aja suruh. Karena UV juga pasti ada Rusak efeknya. mata. Iya. Jangan sampai berhari-hari. 10 menit aja kita liatin tanning mata kita rusak. Iya. Jadi itu banyak karena tidak ada badan peneliti. Kita tidak bisa ngomong merusak mata, saraf atau apa. Kita nggak bisa karena tidak pernah dibuktikan. Oke. Tapi kenyataannya, Iya. saya selidikin apa? Ikan di sini kita aluin, celek, dia udah langsung nyamber kodok. Betul. Tapi ikan yang sudah terlalu banyak di tanning, masukin di kolam gitu, dikasih makan, Nggak responsif ya. Mungkin karena penglihatannya kurang. banyak kok. Kita Iya, lihat di channel orang, dikasih makan Iya, nggak responsif karena gitu. dia ada indera sumut itu getaran, dia Iya. hanya ikut ini masih getaran. bisa. Tapi untuk mata, mungkin lihat di YouTube-nya dulu. Kita kasih makan, kodok belum jatuh ke air, ikan Udah loncat ya. udah loncat. Benar. Benar. Oke. Jadi apa ya? Kita harus lebih teliti lah, kesian. Sayang juga ke ikannya. Sayang ya. juga. Karena balik lagi tadi kita penyayang binatang juga ya Suk ya, prinsipnya. Karena mau uang, kita tidak selidikin efek dari tanning, efek dari ini, dikasih obat, bikin arah yang bukan-bukan lah. Saya nggak mau ngomong, ntar orang kesinggung. Tapi ada nggak sih Suk cara untuk mencapai potensi merah dia kalau misalnya nggak di tanning gitu? Kan kalau di luar gini kan udah jelas dia kena UV alami ya. Kalau di dalam rumah kan kita pengen dia tetap Begini, ada potensi begini. merah yang keluar. Itu kita lihat dari sisik. Dia tuh sisik itu mengandung kayak semacam tulang. Oke. Kita kalau
ke belakang nyelidikin fungsinya apa. Seperti buaya, dia tebalnya kulitnya tebal itu dia untuk nyerap matahari, untuk membantu pencernaan dia. Apa bedanya arowana? Fungsi sisik itu dia tuh untuk menyerap sinar matahari supaya pencernaannya. Kenapa? Nah, ini boleh kita selidikin. Kalau musim hujan kita over kasih makan, kenapa suka ada ikan mati? Karena kurangnya sinar matahari tadi mungkin ya. Satu begitu, kedua biasa misalkan satu hari itu ikan arowana 3 ekor makan kodok. Dengan adanya sinar matahari UV dia membantu pencernaannya. Tapi kalau musim hujan kita kasih, itu tidak membantu proses pencernaan sisiknya. Akhirnya kodok yang dia makan 2 bisa dicerna, ada yang nggak kecerna. Yang nggak tercerna ini dia akan membusuk, mengeluarkan jadi bakteri. Kita lihat ikan sehat tapi mendadak mati. Iya. Karena di Indonesia tidak ada satu badan untuk neliti itu ya, diteliti. memastikan. Kenapa dia mati? Harusnya dibedah, dilihat ya. Dari sekian banyak yang mati kan saya dulu ngebedah. Saya pelajarin. Tadinya saya nggak ketemu apa-apa. Saya bedah nggak ketemu ini itu, cari penyakit. Tapi belakangan gitu saya bedah, saya baru sadar di pencernaannya itu ada yang nggak kecerna. Busuk. Dia hitam. Dari situ kita berpikir, kenapa bisa hitam? Berarti yang dicerna sama dia tidak sempurna. Jadi keracunan sampai dia mati. Silahkan diteliti. Betul. Tapi memang dalam keilmuan juga gitu, Suk. Memang kadang kita kan fakta sains itu belakangan, tapi kan ada fakta empirik dulu yang orang lapang yang nemuin, nanti orang lapang baru bilang, "Ini tolong diteliti dong." Nah, dibawa ke lab baru dibuktikan gitu ya, Suk ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Saya tidak berani komentar. Itu kan dari hasil pengalaman. Dulu yang mati ya, saya betul. bedah, kenyataannya begitu. Ususnya jadi hitam. Jadi kenapa? Terus kita hubung-hubungkan, kok dia bersisik? Ikan yang di laut, di mana tidak ada yang lebih besar sisiknya dari arowana gitu. Jadi ini satu ikan purba, kedua ini ikan ada aneh dalam kehidupan juga. Dia mood breeder, bertelur lagi. Telur segede telur. Burung puyuh. Terus kok ikan lain? Kita lihat ikan gabus. Gabus dia punya dayung ini kan cuma sebatas kipas. Tapi arowana kan tulang. Dayung. Dia ada tulang. Gabus 3 hari bertelur di pinggir, mood breeder, dia bisa berenang. Tapi arowana 45 hari dia belum bisa berenang. Betul. Ini kan ada satu keanehan. Perbedaan ya, dia khusus ya. Makanya yang menyampaikan pada kesimpulan, ini ikan bukan ikan yang evolusinya ada di sini ya, Suk ya. Betul. Tapi dia jauh lebih lama lagi gitu ya mungkin ya. Kita mau balikin itu fakta kok. Dan ada ikan purba katanya yang mirip, Suk. Kuelekan ya. Kuelekan yang di yang baru-baru ini ditemukan juga ya. Kepulauan Manado itu yang ditemuin. Itu kan udah 7 juta tahun itu yang juga lalu. mirip ya, Suk. Dia juga sirip-siripnya ada kemiripan ya. Cuman dia fisiknya masih purba banget, lebih purba lagi. Tapi untuk cara bertelur, cara mood breeder itu dia sama arowana. Sama ya kayak arowana ya. Cuman karena dia hidupnya di laut, dia sisiknya kecil. Betul. Dia kedalaman 100-130 meter hidupnya. Dia nggak ada fungsi untuk kena matahari dan mereka memang nggak perlu matahari untuk bertahan hidup ya. Bahkan laut dalam ya. Laut dalam itu. Nah itu kalau misalkan kita mau teliti dari KKP kelautan, diselidikin lebih mendalam ya, bukan tidak diselidikin ya. Alangkah sayangnya alam Indonesia menyimpan luar biasa. Iya betul. Itu harus dijaga. Dan koleksi itunya kita kadang nggak punya, malah kadang ilmuwan-ilmuwan luar negeri yang punya. Oke, kita sambil gerak lagi, Sob. Yuk.
sakit paling kutu jarum. Oke, nah itu kutu jarum gimana tuh? Kalau kena satu kan sekolah pasti kena semua. Ya, tapi kita kayak harus ada ikan. Nah ini kesulitannya ya, kayak seperti ikan si zebra, dia kan bisa makanin kutu jarum. Betul. Ya, nah itu ekosistemnya harus berjalan. Oke. Udang juga makanin kutu jarum. Jadi dimasukin juga. Kita nggak pelihara tapi udang banyak di sini. Udang ada banyak. Oke. Jadi ikan mujair, udang, itu gabus tanpa kita pelihara Pasti ada. ada. Iya betul. Betok ya biasanya Ya. masuk. Terus ekosistemnya biarkanlah ekosistem berjalan. Terlalu banyak misalkan gabus terlalu banyak itu juga cilaka. Oke. Saya mah pernah ngelihat ikan gabus lagi makanin anak arawana, udah Iya. sampai mau emang nyebur. Ikan gabus emang. Kita nggak bisa ngomong. Iya. Ikan mujair makanin anak arawana, Ada udah juga. baru Iya. keluar gitu. Betok sih suka makanin juga biasanya. Iya. Betok. Ya, Banyak betul. seiring waktu kan pelajaran itu dari pengalaman. Oh Iya, ini iya. gini Betul, betul. gitu. Jadi banyak yang kita harus pelajarin sama aja. Tapi di sini nggak harus kalau udah di kolam gini, so empang nggak pakai obat-obatan apa? Oh enggak, Nggak usah ya, alami aja. saya tidak pernah mau ikan di akuarium, umpan apa. Saya pure murni apa adanya. Oh airnya. Tapi garam ikan pakai Garam itu untuk mencegah. mencegah aja ya. Biasa kalau baiknya kita mencegah lebih Oke. bagus daripada Betul, betul. udah betul. sakit susah. Oke. Kan orang dropsy apa banyak ini itu. Saya mah udah ngalamin dulu. Sampai sekali mati 80 ekor gede-gede karena sakit. Itu lebih sulit daripada sebelum dia sakit 2 hari 3 hari ganti air, kita kasih garam dikit. Ya. Oke. Bakteri kan mati. Kita Betul, kasih betul, garam, betul, betul. Preventif ya. Ah. Preventif aja. besok kita ganti air, Ya. 2-3 hari kita kasih garam lagi. Kita mencegah. Iya. Tapi kalau buat pemain-pemain baru nih, Suk, terutama yang mau ngerawat nih, kadang mereka udah minder duluan. Ngerawat arwana susah, ikan mahal gitu. Ah. Apa sih yang Suk Empang mau sampein buat mereka? Begini. Karena ngelihat kayak gini kan sebenarnya jadi nggak terlalu kompleks juga ya, gitu. Di kolam simple kok, tidak ada hal yang susah. Sekarang kita mau ngomong orang mengerti dan tahu dan bisa. Iya. Contohnya ke bulan aja orang itu yang susah. Iya betul. Cuman nyara ikan arawana, water treatment, ya dong, Iya. kita jaga. Terus apa lagi? Makan, Oh, bahkan cegah supaya jangan sakit. ya Itu toh cukupnya gitu ya. kena ketidaktahuan, jadi rasanya gua nggak tahu. Susah ya. Satu gitu, kedua mahal. Ikan sultan arawana yang sekarang di Kalimantan 600-700 ribu aja dapat kok. Iya. Betul. Gitu. Jangan pikir oh di kontes ikan Mahal-mahal ya. satu miliar. Nggak juga. Tapi dengan perawatan minimal aja sebenarnya kalau kita ngerti konsepnya tentang airnya, Seiring tentang waktu pakannya, berjalan, bisa dipelajari ya. kita merawat seiring waktu berjalan, kekurangan apa itu pelajaran buat kita. Oke. Seperti kita jalan dalam Ya. keadaan, kalau kita kecugak, kalau kita lihat paku, ada bagusnya kita Ya. ampikan. Ya. Jangan sampai orang lain yang Banyak kecugak. lagi, ya. Jadi seiring waktu berjalan, pengalaman itu yang membuat kita jauh lebih dewasa. Gitu. Thank you very much ya, udah temenin kita jalan-jalan dan ngasih banyak pelajaran hari ini, terutama tentang Aduh. arwana dan tentang kehidupan. Nggak juga. Emang kita harus belajar dari siapapun, Ya. pendapat orang jangan kita sanggah, kita dengar. Ya. Baiknya kita terima dan tidak baiknya jangan kita bantah. Itu kita buang. Siap. Oke. Kan itu harus begitu. Siap. Betul, Iya nggak? Ya betul, betul. Jadi dari semua yang dikasih tadi, buat teman-teman silakan diterima baiknya. Kalau ada ketidaksetujuan itu wajar ya. Wajar. Untuk ya. Saya Namanya juga orang ada pro kontranya ya. betul. Pasti semua punya pendapat. Jadi pengalaman yang saya dapat saya share di sini, mungkin bagi peternak lain juga mempunyai satu pandangan, Ya. itu sah-sah aja. Oke. Saya tidak mau membantah apapun kata mereka.
sebelum ada satu badan penyelidik dari pemerintah yang meneliti emang kenyataannya begini, Bebas, semua orang Bebas. boleh punya teori. betul. Suk, boleh nggak ada ajakan atau nyemangatin buat pemain-pemain baru yang mau main arwana atau mau kontes untuk bisa datang ke Nusatik? Oh, itu harus. Ini kebanggaan Indonesia. Bukan kebanggaan Indonesia loh. Kita jadi orang Indonesia harus bangga mempunyai ikan langka yang hidupnya di Kalimantan dikasih ke kita. Kita harus belajar menjaga. Itu kalau hobi boleh kita belajar, kita jaga. Dan apalagi ada niat untuk ternak, silakan supaya ikan ini jangan dianggap seperti apa appendix 1 orang Amerika menganggap orang Indonesia. Dia nggak tahu Indonesia kan bisa nyitak 200.000 Betul, ekor betul. per tahun. Betul, betul, betul. Jadi orang Indonesia apa yang mereka pikir Indonesia? Ini langka, udah mau Langka. hilang banget. Orang Ternyata Indonesia- ratusan ribu ya. Orang Indonesia produksinya. pinter-pinter. Iya, iya, iya. Ya, jadi jangan mandang sebelah mata sama rakyat-rakyat Betul. Indonesia. Orang Indonesia pinter cuma karena mungkin apa ya medianya ya Oke. elektronik apa tidak tersampai. Jadi Amerika tetap menganggap ini appendix 1 ya. Tapi di Indonesia udah, terus seperti ternak ikan gapi kali ya. Betul, dan feel free untuk teman-teman menikmati ikan-ikan terbaik yang ada di kontes arwana di Nusatik ya, Tuh, dari ACI ya. bener. Jadi belajar, siapa tahu beli ikan 1 juta jadi 200 juta. Siap, siap, siap. Ya. Menyalurkan hobi juga bisa Menghasilkan. menghasilkan. Betul. Ya nggak? Oke. Jangan kita tidak belajar, belum apa-apa, gua nggak mau pelihara ikan segini-segini. Kalau hobi ya kita terobos saja, kita belajar cari bagaimana caranya. Siap. Gitu. Suk, thank you very much. Sehat-sehat ya Suk ya. Semoga Terima kita kasih. nanti ketemu lagi. Ya. Thank you teman-teman.